Otherworldly Evil Monarch, Bab 81, Judul, Alasan Memalsukan Cedera. Mengamati ekspresi putus asa di wajah Sir Fang, Jun Zentian merasa khawatir. Dia bertanya, "Old Fang, bagaimana?" Fang Huiseng memandang Jun Moxi dengan ekspresi kasihan. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Hidupnya tidak dalam bahaya, tapi sisanya, mereka dalam kondisi yang mengerikan. Mengerikan? Kakek Jun kaget. Sangat mengerikan. Meridian yang stagnan, dengan tanda-tanda kelelahan yang samar-samar, organ dalamnya juga rusak ini. Dia mendesah sebelum mengangkat kepalanya. Apakah Tuan Muda ketiga menjalani latihan fisik yang intens sebelum ini? Selain itu, intensitas yang terlibat adalah salah satu yang melebihi apa yang dapat dipikul oleh tubuh seseorang. Jun Zentian merasakan firasat saat dia menjawab. Ya, dia pernah melakukan itu selama sekitar 7 hari. Faktanya, sehari sebelum kemarin. Itu masalahnya. Fang Huiseng menarik tangannya, alisnya berkerut. Tubuh manusia terkadang bisa kekurangan, dan tubuh Tuan Muda ketiga pada awalnya lemah. Dengan tubuh yang kurang, bahkan jika seseorang memiliki ketekunan untuk menjalani latihan fisik dengan intensitas tinggi, bagaimana otot dan pembuluh darah tubuh dapat menahannya? Jika hanya cedera tersembunyi ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menghentikan pelatihan. Dengan gaya hidup yang tepat, dia bisa sembuh. Namun, pada saat inilah dadanya menderita dampak lebih dari 100 jin karena luka pedang dan tendangan dari para pembunuh, mengakibatkan luka pada organ dalamnya. Cedera pada organ internalnya juga memperburuk cedera tersembunyi dari pelatihannya. Sekarang kedua cedera ini telah menumpuk, bagaimana itu bisa ditangani? Bukan itu saja. Bagian terburuknya adalah setelah ditikam dengan pedang, lukanya tidak terbungkus waktu, menyebabkan kehilangan terlalu banyak darah. Baginya untuk bisa tetap hidup sekarang sudah merupakan keberuntungan besar. Dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Setelah kejadian seperti itu, untuk Tuan Muda ketiga berhasil mempertahankan hidupnya dan menjadi orang biasa adalah sesuatu yang sangat disyukuri. Selain itu, jika dia ikut serta dalam aktivitas intens apapun di masa depan, dia akan menderita pusing dan rasa sakit yang menyakitkan yang bahkan dapat membahayakan hidupnya. Wajah Jun Zentian menjadi kosong dan pucat. Sebenarnya seburuk itu, bukankah tabib ilahi memiliki metode untuk pemulihan? Mungkinkah sama sekali tidak ada harapan sama sekali untuknya? Fang Huiseng menghela nafas dan berkata, "Aku hanya bisa memberitahumu hal yang sama. Tubuh manusia terkadang kekurangan. Meskipun aku disebut-sebut sebagai tabib ilahi, aku sebenarnya tidak memiliki keterampilan ilahi. Sekarang semua luka ini telah datang bersama-sama, aku khawatir bahwa tidak ada makhluk abadi yang bisa berbuat apa-apa." "Oh Jun, kau ingin cucumu menjadi naga, tapi itulah yang diinginkan semua orang. Tidak peduli seberapa sungguh-sungguh keinginan kamu, seseorang harus mengetahui batasannya." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kuas tulis dan mulai menuliskan resep. Ikuti resep yang dinyatakan di sini dan persiapkan untuknya 3 kali sehari. Persiapkan dengan hati-hati dan dia mungkin bisa pulih sedikit. Adapun kultivasi Xuan Qi-nya, aku yakin itu tidak mungkin lagi. Kakek Jun tercengang. Bahkan Tang Yuan yang berdiri di samping berdiri dengan ekspresi terkejut. Namun, siapa yang berani meragukan kata-kata yang keluar dari mulut tokoh terkemuka di dunia medis ini? Siapa yang memiliki kualifikasi untuk meragukannya? Jun Zentian memaksakan dirinya untuk tersenyum, wajahnya gelap. Jika dia bisa mempertahankan hidupnya tanpa menderita kecacatan apapun dan hidup seperti orang normal, itu sudah cukup. Adapun Xuan Qi, ada banyak orang lain di kerajaan Tianxiang yang tidak memiliki pengetahuan tentang Xuan Qi, namun mereka masih bisa berkontribusi. Meskipun mengatakan itu, kekecewaan dalam nada kakek Jun jelas bahkan bagi Tang Yuan. Tang Yuan mencoba menghiburnya. Itu benar. Lihat saja Grand Preceptor Istana Kekaisaran kita, bukankah dia hanya seorang sarjana yang lemah? Namun, dia masih bisa mendominasi Istana Kekaisaran, berdiri di bawah 1 dan di atas jutaan. Kata-kata Tang Yuan diucapkan dengan niat baik. Namun, mendengarkan kata-kata itu menyebabkan kakek Jun menjadi marah, berpikir bahwa gendut secara tidak langsung memarahinya. Saat itu, kultivasi Xuan Qi Grand Preceptor Li secara pribadi dihancurkan oleh Jun Zentian. Insiden itu adalah penyebab permusuhan antara kedua keluarga ini, permusuhan yang tidak akan pernah bisa didamaikan. Enyah, kakek Jun meraung marah.
Raungan kakek Jun menyebabkan Gendut Tang gemetar dan dia lari, hampir menghancurkan dirinya sendiri seperti yang dia lakukan. Meski begitu, dia tidak bisa mengerti apa yang dia lakukan hingga membuat kakek Jun sangat marah. Dia jelas hanya berusaha mendukung kata-kata kakek Jun. Fang Huiseng menghela nafas. Dia mengemasi barangnya dan mulai pergi. Kakek Jun mengatur agar beberapa pengawal mengirimnya kembali sementara dia sendiri duduk di samping tempat tidur cucunya. Tindakan darinya ini menyebabkan Divine Dr. Fang merasa agak tidak senang. Betapa besar perbedaan perawatan sebelum aku datang dan sesudahnya. Berbalik, kakek Jun menemukan Jun Moxi tersenyum. Dia menghela nafas dan berkata dengan marah. Apa yang membuatmu tersenyum, anak nakal? Senior ini menghabiskan banyak usaha untuk mengundang pelacak ahli untuk melindungi kamu. Sebaliknya, kamu memutuskan untuk menjadi orang yang cerdas dan menggunakan beberapa metode untuk menyingkirkannya. Sekarang lihat dirimu, katakan padaku, apa yang harus aku katakan padamu sekarang? Hah, kakek Jun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia merasa bahwa desahan seumur hidupnya telah habis semuanya hari ini. Kakek, tenanglah. Melihat wajah Jun Santian yang mengerutkan kening karena khawatir, Jun Moxi merasa hatinya menjadi hangat dan tidak tahan lagi untuk menyembunyikannya darinya. Diagnosis untuk Tuan Fang sebelumnya hanyalah hasil dari gangguan aku. Sejujurnya, kondisi tubuhku tidak seburuk yang dia gambarkan. Karena itu, dia mengaktifkan keterampilan suan tubuhnya dan wajah sakitnya tiba-tiba diganti dengan kulit bercahaya. Hah, Jun Santian terkejut dan ekspresi ekstasi membasahi wajahnya. Namun, sebelum ekspresi ekstasi menyebar ke seluruh wajahnya, ekspresi keraguan muncul, diikuti dengan ekspresi kesadaran. Aku ingin mendengar alasanmu. Aku ingin mendengar semuanya, dan bahkan rencanamu. Tatapan Jun Santian berubah tajam saat dia menatap Jun Moxi, seolah-olah dia mencoba untuk memeriksa cucunya ini dan apa yang dia pikirkan untuk lakukan. Jun Santian segera berbalik dan berteriak. Mulai hari ini dan seterusnya, aku melarang segala sesuatu yang memiliki telinga untuk masuk dalam jarak 30 zang, 91,2 meter, dari ruangan ini. Siapapun yang tidak patuh, bunuh tanpa ampun. Suara penegasan datang dari luar. Setelah itu, suara wosh-wosh dapat didengar secara berurutan. Hanya dalam beberapa saat, bagian luar menjadi sunyi, tidak ada suara yang terdengar. Menyembunyikan kebenaran dari tabib istana berarti membodohi kaisar. Jadi, Jun Santian sangat berhati-hati. Jun Moxi yang telah terbaring di tempat tidur tiba-tiba duduk. Dengan hanya memakai pijamannya, dia mengencangkan sabuk kainnya dan berjalan dari tempat tidur. Dia duduk di kursi di kamar, wajahnya menghadap Jun Santian yang duduk di seberangnya. Tindakannya ini menyebabkan kakek Jun menjadi terkejut. Tampaknya tubuh Jun Moxi memang sudah sembuh total. Cucunya ini benar-benar memiliki beberapa teknik yang bagus. Dia bahkan berhasil menipu tabib suci ilahi. Namun, wajah kakek Jun berubah serius. Dia bisa merasakan bahwa apa yang ingin dikatakan Jun Moxi pasti akan menjadi sesuatu yang sangat serius. Mungkin sesuatu yang tidak ingin dia dengarkan. Bahkan bisa menjadi sesuatu yang keterlaluan. Dengan demikian, kakek Jun telah bertindak untuk menghentikan kemungkinan kebocoran informasi. Sampai sekarang, satu-satunya yang bisa menguping mereka tanpa terdeteksi oleh kakek Jun adalah ahli Suan Agung Divine yang legendaris. Menilai dari berapa lama cucunya menyembunyikan bakatnya dan bagaimana dia memalsukan luka-lukanya, kakek Jun bisa mengendus suasana tidak biasa yang sedang terjadi. Dia merasa bahwa dia bahkan bisa menebak apa yang akan dikatakan cucunya, yang membuatnya menjadi sangat serius. Sampai sekarang, keluarga Jun kita berada di tempat yang sangat berbahaya. Jadi, aku tidak punya pilihan selain melangkah. Jika tidak, aku akan mengikuti rencana awal aku untuk menjalani sisa hidupku sebagai debauci yang rendah. Jun Moxi berbicara. Langkah pertamanya adalah menamparkan wajahnya sendiri. Sayangnya, aku sekarang satu-satunya yang tersisa di generasi ketiga keluarga Jun. Bahkan jika aku tidak ingin memasuki panggung, aku tidak lagi memiliki pilihan itu. Karena itu, aku tidak boleh membiarkan diriku menarik perhatian keluarga besar atau tindakan pencegahan mereka. Sejauh ini aku mengerti. Itu juga salah satu yang sudah kuduga. Kakek Jun mengelus jenggotnya. Pada poin ini saja, tindakan kamu yang berpura-pura cedera telah sangat berhasil. Aku juga senang dengan itu. Selain itu, ada tindakan yang dilakukan kakek sebelumnya. Dalam satu malam,
kamu mengejutkan semua keluarga besar di ibu kota. Tapi dengan melakukan itu, kekuatan keluarga Jun kita telah terungkap. Terlepas dari apakah itu kekuatan kamu di pengadilan atau militer atau bahkan dalam hal kekuatan tersembunyi, mereka semua terlalu kuat. Kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa ditoleransi oleh keluarga kekaisaran. Pada saat yang sama, tindakan kamu sebenarnya adalah kejahatan besar. Namun, kebetulan tindakan kamu melengkapi rencana Yang Mulia, yang menyebabkan Yang Mulia menyerah untuk menyelesaikan rencananya untuk mengocok kembali keseimbangan kekuatan di ibu kota. Kedua, Yang Mulia mungkin mempertimbangkan persahabatan masa lalu antara kalian berdua dan kontribusi kamu yang tak terhitung jumlahnya untuk kerajaan. Ketiga, kakek sudah tua sementara paman ketiga lumpuh. Adapun cucu kamu ini, aku hanyalah seorang debauci yang tidak berharga. Semua ini memungkinkan Yang Mulia untuk tidak meragukan kamu. Namun, ini adalah sesuatu yang hanya bisa terjadi sekali dan tidak akan pernah terjadi lagi. Kita sudah mendorong keberuntungan kita dengan ini, lain kali kita mungkin tidak seberuntung itu. Jika Yang Mulia mengetahui bahwa cara-cara pesta pora cucu hanyalah sebuah tindakan atau jika Yang Mulia mengetahui bahwa berita luka berat aku adalah palsu, maka kecurigaan di dalam hatinya akan berlipat ganda. Kejadian seperti itu akan menyebabkan bencana menimpa keluarga Jun kita. Ini adalah alasan terbesar bagiku untuk memalsukan lukaku.